Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zulfikri Asmi, NIM 12013008, Prodi Teknik Elektro TPB 6. Baiklah, saya akan melakukan program yaitu materi tentang pertama studi kimia, materi kemolaran dan fraksi mol. Tujuan saya membuat ini adalah menghitung kemolaran ataupun fraksi mol sesuai dengan keinginan UCR. Baiklah, kita akan melakukan flowchart-nya tentang bidang studi kimia ini, materi kemolaran fraksi mol. Pertama yaitu melakukan start atau main. Lalu kode ini berisi tentang deklarasi yaitu integer main, integer n, pilih 1, pilih 2. Lalu melakukan array yaitu float, cm, cmn, fn, mn. Lalu melakukan array juga yaitu float, multilarut, xt dan xp. Lalu melakukan string hitung. String hitung dalam tipe data string. Lalu melakukan output tentang data saya atau untuk bercetik dari program saya. Lalu seperti selamat datang kemolaran dan bidang ini yang buat saya itu bidang kimia, nama, NIM, Prodi dan PB. Lalu melakukan array yaitu masukkan banyak percobaan, misalkan 1 atau 2 isi kode ini. Lalu kita disuruh di-outputkan nilai yang akan Anda cari, yaitu 1 kemolaran, 2 kemolaran, dan 3 fraksi mol, yang inputkan salah satu dari ketiga tersebut. Jika kita memilih percabangan pilih 1, maka kita akan diarahkan dalam perulangan for integer i sama dengan 0 dan i kecil dari n i plus. Maka kita akan menginputkan input mol zat terlarut dan menginputkan volume pelarut ke dalam rumus Cm sama dengan mol terlarut bagi dengan F. Lalu jika kita memilih percabangan if pilihan 1, 2, maka kita akan diarahkan dalam perulangan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n dan e plus plus. Terus kita dalam kode ini berisi tentang menginputkan mol zat terlarut, massa dan menginputkan massa pelarut ke dalam rumus Cm sama dengan mol terlarut dibagi dengan M. Jika kita memilih pilihan 1, 3, maka kita akan diarahkan untuk masukkan outputnya yaitu fraksi mol yang akan Anda cari. Pertama itu berisi 2 itu fraksi mol pelarut, yang kedua yaitu fraksi mol pelarut. Dan antara kedua itu kita menginputkan salah satunya. Jika kita memilih pilihan itu 2, 1, maka percabangan pilih 2, 1 ini, maka kita akan diarahkan perulangan for integer i sama dengan 0 dan i kecil dari n dan e plus plus. Maka kita akan masukkan inputan mol pelarut dan menginputkan mol pelarut juga ke dalam rumus xt sama dengan mol pelarut bagi dengan mol pelarut dan tambah mol pelarut. Jika kita memilih percabangan pilih 2, 2, maka kita akan diarahkan dalam perulangan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n dan i plus plus. Maka kita akan masukkan kode tersebut, input mol terlarut dan input mol pelarut dalam rumus xp sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol pelarut tambah mol terlarut. Jika sudah program itu alurnya yaitu kode ini, apakah akan Anda menghitung lagi? Jika iya, akan melakukan perulangan koto, yaitu mengulang dari program pertama. Jika tidak, maka akan mengeluarkan outputnya yaitu terima kasih telah menggunakan program saya. Terus return dan end. Bila kita akan melakukan programnya dalam studi kimia materi kemolaran dan fraksi mol. Bila kita melakukan yaitu include IOStream yang gunanya itu proses pengarah yang akan mengatakan pada compiler untuk melakukan kode header file IOStream. Lalu melakukan using names std yaitu mendeklarasikan program ini kepada compiler bahwa kita akan menggunakan semua program. Lalu lakukan deklarasi integer main dan integer n pilih 1 dan pilih 2, melakukan array yaitu cmn dan cmn, bukan fn dan fn. Lalu melakukan array juga yaitu float, mol terlarut, dan xt. Maksud dari float ini adalah mengelompokkan bilangan yang bernilai desimal atau pecahan. Lalu melakukan string hitung. String ini yaitu tipe data untuk teks yang akan gabungan huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter.
Lalu melakukan output ini sebagai presentik dari program saya, yaitu berisi tentang selamat datang dan keluaran proximal bidang yaitu kimia, nama, NIM, prodi, dan TPB. Lalu melakukan array, yaitu masukkan banyak percobaan, menginputkan n. Lalu kita menginputkan itu nilai yang akan Anda cari, lalu kemularan, 2 kemularan, dan 3 proximal, dan inputkan antara ketiga tersebut. Jika kita memilih percabangan if pilihan satu, maka kita akan diarahkan dalam perulangan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n, dan i plus plus. I ini sebagai nilai awal, ini adalah batas, dan i plus plus ini adalah sebagai penaikan. Lalu kita disuruh untuk menginputkan itu menginputkan mol telarut, menginputkan mol telarut, lalu menginputkan volume pelarut ke dalam rumus Cm sama dengan mol telarut bagi dengan F. Kelompok data K ini maksudnya itu masukkan banyak percobaan, itu array kita yang masukkan array itu menginputkan n itu. Lalu hasil dari percobaan if pilihan satu ini akan mendapatkan array Cm dan M. Jika kita memilih percabangan LC if pilihan 1, 2, maka kita akan melakukan perulangan for integer i sama dengan nilai awal i sama dengan 0 dan batas i kecil dari n dan menaiki i plus plus. Lalu kita menginputkan yaitu menginputkan input mol zat pelarut mol K, lalu menginputkan input massa pelarut K, sehingga kita diarahkan untuk masukkan rumus Cm mol telarut dibagi dengan M. Maksud dari keluaran data K ini tadi array yang masukkan banyak percobaan ini awal tersebut. Jika kita memilih percabangan LC if pilihan 1, 3, maka kita akan diarahkan dalam menginputkan fraksi mol yang akan Anda cari. Pertama yaitu fraksi mol telarut, kedua ya fraksi mol pelarut. Kita menginputkan salah satu dari dua tersebut. Jika kita memilih percabangan pilih 21 ini, maka kita akan diarahkan dalam perulangan for yaitu integer i sama dengan 0 sebagai nilai awal, yaitu i kecil dari n sama dengan batas, dan i plus plus tersebut adalah menaiki. Maka kita akan menginputkan mol telarut K dan menginputkan input mol telarut K, sehingga dari xt sama dengan masukkan ke dalam rumus mol xt sama dengan mol telarut dibagi dengan mol telarut ditambah dengan mol pelarut sehingga mendapatkan nilai xt. Maksud dari fraksi mol telarut data K ini adalah banyaknya tadi pertamanya banyak percobaan ini array itu. Jika kita memilih percabangan LC if pilihan kedua, maka kita akan diarahkan dalam perulangan for integer i sama dengan 0 dan batas i kecil dari n dan memiliki i plus plus. Maka menginputkan mol telarut K, lalu menginputkan mol pelarut K, tinggal masukkan ke dalam rumusnya yaitu Xp sama dengan mol pelarut dibagi dengan mol pelarut ditambah mol pelarut. Maka fraksi terjadinya fraksi mol data K ini itu masuk array dari output masukkan banyak data percobaan dari pilihan n, maka dapatkan nilai Xp. Maksud dari i tambah 1 ini yaitu kita dimulai dari i sama dengan 0, dari nilai awal ini, nilai awal i sama dengan 0. Apabila kita sudah melakukan program tersebut, akan mengeluarkan outputnya itu apakah Anda akan hitung lagi ya atau tidak. Jika iya, perulangan akan melakukan perulangan gotok ulang. Jika iya, akan memasukkan ke perulangan gotok ulang ke program pertama yang kita sama tadi. Jika tidak, akan mengeluarkan outputnya yaitu terima kasih telah menggunakan program saya, lalu return. Mari kita jalankan programnya. Masukkan banyak percobaan, saya pilih 2, itu 1 mol 3 ke mol maksimal. Pilih 1 yaitu maksimal telarut. Input mol telarut K pada 12. Input mol telarutnya itu 23. Yang keduanya itu 21, itu 22. Hingga dari ini dapatkan kita dua data yaitu fraksi mol telarut data K1 yang 0,34287 dan fraksi mol kedua yaitu mendapatkan 0,4883,72. Dari array yang kita sebut kenapa 2? Karena kita masukkan array-nya itu masukkan banyak percobaan yaitu 2. Jika 1 akan menginputkan 1 data.
Terus setelah kita melakukan program itu, apakah ingin menghitung lagi? Saya pilih ya, akan mengulang yang pertama. Jika tidak, akan melakukan ini itu. Terima kasih telah menggunakan program saya. Itu program kedua, itu materinya di fisika, itu materi gerak terus berubah peraturan. Itu tujuannya saya membuat ini untuk menghitung salah satu variabel yang ingin dicari oleh usia pengguna dalam rumus ft sama dengan f0 tambah t. Pertama yaitu berisi dengan start atau main, lalu kode integer n terpilih, lalu melakukan float sama dengan 0 dan melakukan array yaitu float ft sama dengan n, 0 dan n, an dan tn. Lalu berisi tentang output itu pengindah dari program saya, lalu melakukan apakah yang akan anda cari menginputkan yaitu kecepatan akhir, 2 yaitu kecepatan dan selang waktu. Terus kita melakukan array yaitu menginputkan banyak perhitungan. Jika kita memilihkan pilihan pertama yaitu percambangan if pilihan 1, maka melakukan pengulangan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n dan e plus plus, memasukkan kecepatan awal, percepatan dan selang waktu sehingga masukkan ke dalam rumus yang sudah kita buat. Lalu jika memiliki percambangan pilihan kedua, maka kita akan diarahkan dalam pengulangan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n dan e plus plus. Maka masukkan dari kecepatan awal, kecepatan akhir dan selang waktu ke dalam rumus yang sudah kita buat. Maka jika kita memilih pilihan ketiga, maka pilihan ketiga ini sebagai percambangan else if ketiga, maka kita akan diarahkan dalam pengulangan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n dan e plus plus, memasukkan dari kecepatan awal, percepatan akhir dan percepatan untuk memasukkan rumus yang kita buat. Terus setelah program tersebut akan mengeluarkan output yaitu terima kasih telah menggunakan program saya, lalu return dan end. Setelah kita mencoba programnya yaitu bidang studi fisika, materi tentang GLB yaitu gerak lurus berubah peraturan, mencari tentang kecepatan akhir, kecepatan dan selang waktu. Pertama itu melakukan isload stream, yaitu proses mengatakan pada compiler untuk meletakkan kode header ke stream, lalu melakukan async std untuk mendeklarasikan program, lalu mendeklarasikan integer main itu integer n pilih, melakukan float itu sebagai nilai desimal terpecahan, lalu melakukan array yaitu float ft, f0 dan a dan e dan t. Output ini yang saya gunakan out ini itu sebagai penghias, itu sistem selamat datang LBB bidang fisika, nama NIM 6 prodi TPB. Terus kita menginputkan itu kecepatan apakah yang akan anda cari, 1 kecepatan akhir, 2 percepatan, 3 selang waktu. Lalu kita menginputkan salah satu tersebut, menginputkan pilih, lalu melakukan array yaitu input banyak perhitungan dalam perhitungan n. Jika kita memilih perhitungannya itu percambangan if pilih 1, maka kita akan diarahkan dalam pengulangan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n dan i plus plus. I dimaksud ini adalah i kecil dari 0 ini adalah sebagai nilai awal, ini sebagai i kecil dari n adalah batas, i plus plus ini adalah menaiki. Maka kita akan diarahkan dalam kecepatan awal, masukkannya percepatan a, selang waktu. I ini adalah nilai yang kita masukkan, misalnya nilai itu dari selang waktu, kecepatan awal ini. Sehingga dari hasil yang kita variabel itu memasukkan hasil 0 tambah a dikali dengan t, akan dapatkan kecepatan akhir tersebut dalam meter per sekon. Jika kita memilih percambangan LCF pilihan kedua, maka kita akan diarahkan dalam pengulangan for integer i sama dengan 0 sebagai nilai awal, i kecil dari n sebagai batas, dan e plus plus ini sebagai menaiki. Maka kita akan memasukkan kecepatan awal, kecepatan akhir dan selang waktu. I ini adalah nilai atau variabel yang kita masukkan, sehingga dari nilai dan variabel tersebut kita masukkan ke dalam hasil dari rumus yang kita buat, yaitu hasil sama dengan ft kurang f0 dibagi dengan t, sehingga mendapatkan dari percepatan dalam hasil meter per sekon kuadrat. Lalu jika memilih dari percabangan LCE pilihan ketiga, maka kita akan diarahkan dalam pengulangan for integer i sama dengan 0, i kecil dari n dan i plus plus. Ini sebagai nilai awal, ini adalah batas
atas kecil dari N, dan ini plus nilai menaiki. Maka mengimportkan kecepatan awal F0 ini sebagai nilai yang akan dimasukkan, lalu kecepatan akhir yang berkecepatan, maka akan dari hasil inputan atau variabel yang kita masukkan, maka akan dimasukkan dalam hasil sama dengan Ft kurang F0 bagi dengan A, maka dapatkan dari selang waktu dalam sekon. Terus setelah program kita tersebut akan mengeluarkan outputnya, yaitu terima kasih telah menggunakan program saya, lalu return. Mari kita jalankan. Input nomor sesuai pilihan Anda, saya pilih nomor 1. Banyak perhitungan, pilih 2. Nilai awal ya 12, itu 23, 60. Yang kedua 21, 22, 60. Maka kenapa ini 2? Karena array yang kita input banyak perhitungan itu kita buat 2. Jika 1 ya akan mengeluarkan 1. Inputan awal kita masukkan 12, inputan 23 selang waktu 60. Sesuai dengan rumus tersebut kita mendapatkan inputan akhir dari yang pertama. Yang kedua yaitu inputan awal yang 21, inputan yang kedua selang waktunya 60. Maka data inputan akhir keduanya kita dapatkan 1341 meter persegi kuadrat. Itu juga dengan dapatkan 2 dan 3. Terus akan mengeluarkan, sudah dari program tersebut kita akan mengeluarkan program tersebut akan mengeluarkan terima kasih telah menggunakan program saya. Segitulah dari penjelasan dari program 1 dan 2. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.